Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Rekaman ini sebagai pengganti dari pembahasan dan penekanan chapter 12 Exchange Rate Determination yang sudah kalian presentasikan. Sebetulnya kalau kita lihat exchange rate determination ini sebetulnya sudah kita bahas sedikit di chapter sebelumnya, di chapter 11, dan ini adalah pendalamannya. Oke. Saya tidak akan membahas semuanya, maksudnya in detail, karena kalian sudah membahas itu di presentasi gitu ya. Seperti biasa sebetulnya saya mau nanya-nanya gitu kan, kalau seandainya kita di kelas gitu. Nah, sebagai pembuka, buku ini menerangkan bahwa exchange rate itu kalau kita lihat itu fluktuasinya itu terjadi pada jangka pendek aja gitu. Jadi exchange rate itu atau kurs atau nilai tukar yang sudah kalian definisikan di chapter 11 itu sebetulnya muncul karena adanya konsekuensi logis dari perdagangan internasional. Nah, kalau dilihat nilainya rupiah per dolar misalnya atau dolar per pound sterling misalnya. Nah, itu kalau setiap hari kita lihat, kita pantengin itu berubah-berubah gitu kan nilainya. Nah, sementara kalau kita lihat dalam jangka waktu tertentu, misalnya per bulan misalnya, atau per 6 bulan, per tahun misalnya, nah itu nggak terlalu berfluktuasi. Nah, di sini ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek, menengah, panjang itu terjadi. Atau kenapa kok jangka panjang itu tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan dengan jangka yang lebih pendek, yaitu menengah dan pendek gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan mengenai sebelumnya di sini kan ada ya di paragraf di halaman pertama chapter 12 itu dibilang bahwa as a result currency values are determined by the unregulated forces of supply and demand as long as central banks do not attempt to stabilize them. Nah, sebenarnya saya mau nanya nih, apa maksudnya as long as the central bank do not attempt to stabilize them? Jadi, central bank itu, bank sentral itu nggak ada keinginan atau nggak ada action dari central bank itu untuk menstabilkan nilai tukarnya. Nah, itu maksudnya apa? Gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada dua faktor yang membuat supply dan demand schedule dari currency itu berubah. Jadi kan currency itu nilainya ditentukan di pasar, gitu ya. Hasil dari tarik menarik antara supply dan demand. Nah, supply dan demand itu bisa berubah-berubah, artinya bisa supply-nya itu meningkat atau menurun, demand-nya itu juga bisa berubah meningkat atau menurun, yang menyebabkan currency-nya juga berubah-berubah nilai keseimbangannya. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan supply dan demand schedule itu berubah? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Nah, di beberapa kelas itu menyebabkan hanya satu faktor, padahal di situ tulisan saya sendiri yang di biru-biru yang saya sudah kasih ke kalian itu ada dua, gitu ya. Nanti berarti kalian perlu lebih detail lagi untuk membaca buku ini. Nah, itu apa saja sih faktornya? Dan bisa nggak kalian jelasin satu-satu faktor itu? Oke. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa ada periode waktu
satu yang bisa kita gunakan untuk melihat perubahan atau fluktuasi dari exchange rate, yaitu short run, medium run, sama long run. Nah, tolong jelaskan pada saya gitu ya, apa sih yang membuat short run, medium run, dan long run itu berbeda? Kenapa? Kenapa kok faktor-faktor penyebab short run, long run, medium run itu berbeda? Apa sebabnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebabkan karena apa atau faktor-faktor apa yang membuat determinan dari exchange rate di short run, medium run, dan long run. Jadi determinan short run itu apa? Saya kasih tahu ya, differences in real interest rate, jadi perbedaan tingkat suku bunga, itu yang short run. Yang medium run itu apa? Kemudian yang long run itu apa? Itu udah jelas banget di buku dan di rangkuman saya yang di sebelah-sebelahnya itu ada. Oke, dan bahkan di sini ada pengingatnya, singkatannya. Jadi long run structural, medium run cyclical, dan short run speculative forces. Jadi coba kalian jelaskannya itu ada dua hal yang tadi ya saya bilang. Yang pertama adalah kenapa kok bisa berubah begitu gitu ya. Kenapa kok determinannya itu gitu. Dan apa determinannya? Determinannya kan kalau yang short run itu differences in real interest rate ya. Nah, itu kenapa sih kok kalau short run itu kalau dalam jangka waktu pendek itu apa yang menyebabkan transaksi-transaksi seperti apa yang menyebabkan perubahan atau fluktuasi dari nilai tukar. Begitu juga dengan medium run dan long run. Nah, kemudian long run dulu nih ya yang dibicarakan. Apa saja sih faktor yang mendeterminasi atau yang menentukan exchange rate di jangka panjang? Ada 4 faktor, yaitu price level, productivity, preferences, dan trade barriers. Dan saya singkat sebagai 3PIT. Price level, 3P1T atau 3PT lah ya. 3P, PPP, sama T. Price level, productivity, preferences, sama trade barriers. Price level, productivity, preferences, sama trade barriers. Changesnya saya baca table 12.1 ya. Increase, kemudian effect on the dollar exchange rate, depreciation, decrease, appreciation, dan seterusnya. Nah, itu saya minta tolong untuk dijelaskan. Gitu ya, relative price level itu gimana membuat ketika relative price levelnya itu increase itu kok bisa membuat mata uang domestik terdepresiasi, ketika decrease terapresiasi, dan seterusnya. Nah, ini 4 faktor ini, 3PT ini tadi, 3P1T ini, price level, productivity, preferences, sama trade barriers, ini yang menentukan exchange rate pada jangka panjang. Nah, mekanismenya seperti apa itu yang saya tanyakan. Di sini udah jelas gitu ya, disebutkan di sini. Kemudian figur 12.2 itu kalian juga harus bisa menjelaskan. Kemudian selanjutnya adalah inflation rates, purchasing power parities, dan long run exchange rate. Oke, pertanyaan saya adalah apa sih the law of one price itu? Kemudian hukum satu harga itu berlaku jika apa? Gitu ya. Nah, kalau asumsi-asumsi itu ada 3 ya, ada 3 asumsi itu kemudian tidak terpenuhi, berarti bagaimana? Oke. Purchasing power parity applied jika asumsinya itu ada 3 itu. Oke. Nah, kemudian ada indeks lagi, yaitu Big Mac Index.
Nah, tolong saya dijelaskan apa itu Big Mac Index dan bagaimana mekanismenya menggunakan Big Mac Index itu. Kalau kalian punya bukunya Menkyu Macroeconomics, di situ juga ada gitu ya, cara menghitungnya. Nanti coba kalian lihat. Tapi di sini juga sudah dijelaskan di tabel 12.2 dan sudah ada penjelasannya. Saya minta tolong dijelaskan lagi, dijelaskan kembali itu bagaimana, apa sih Big Mac Index, terus bagaimana cara membacanya. Apa saja sih yang kalian tahu tentang Big Mac Index itu. Nah, kemudian ada purchasing power parity. Di gandengannya selalu ya. Nah, itu apa sih gitu ya? Kemudian bagaimana contohnya? Mungkin kalian bisa menyontohkan. Di sini sudah ada, yaitu di tabel 12.3 yang sudah diuraikan juga di sini. Nah, kemudian di bagian PPP, Purchasing Power Parity, itu dijelaskan bahwa perbedaan inflasi antar negara itu sangat menentukan, gitu ya. Nah, gimana mekanismenya? Nah, itu yang kalian harus jelaskan. Di situ sudah saya merah-merah, tinggal kalian resapi artinya apa, kemudian um, ulangi atau repeat atau say it again dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kemudian ada perhitungannya gitu ya. S1 sampai dengan S0, price di US1 per price di US0 per price S1 per price S0. Itu perlu kalian pelajari lagi, perlu kalian pelajari juga gitu ya. Karena memang bab chapter 12 ini itu merupakan chapter yang cukup padat dan semuanya itu nggak ada teknisnya gitu ya. Jadi maksudnya bukan nggak ada teknisnya sih. Semuanya itu ilmunya kita gitu. Nggak ada ilmu akuntansinya, ya mungkin ada tapi sedikit. Jadi ilmu yang kita pelajari di chapter 12 ini sangat sangat relevan dengan departemen atau jurusan kita. Jadi tolong ini dibaca gitu ya. Yang lain juga sih, yang lain juga dibaca. Oke. Kemudian dijelaskan bahwa purchasing power parity itu tidak selalu apply gitu, nggak selalu terjadi. Nah, kenapa? Atau nggak selalu benar sebetulnya. Nah, kenapa? Itu ada 4 alasan. Nah, itu apa saja? Setelah itu kita jump ke short run exchange rates. Ada asset market approach di sini. Sebagai summary ada tabel 12.4. Saya minta tolong kalian untuk menjelaskan itu gimana penjelasan dari tabel itu gitu ya. Itu sebenarnya juga sudah ada di penjelasannya yang ada di sini. Yang ada di bagian short run. Nah, kemudian ada figure 12.5, itu juga mesti kalian jelaskan juga. Nanti kita akan bahas lagi sebelum UTS gitu ya. Jadi saya minta tolong kalian untuk baca dulu, kemudian coba jawab pertanyaan yang sudah saya ajukan ini meskipun dalam rekaman. Nanti kita akan bahas lagi langsung dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Berarti nanti mungkin ada breaknya. Jadi
misalkan kita pakai waktu 2 jam atau 2 jam setengah, berarti nanti saya akan coba untuk bikin yang di penekanan-penekanannya di mana aja untuk persiapan UTS. Di antaranya misalkan relative levels of interest rates. Nah, itu dibilang bahwa level dari nominal interest rates is a first approximation atau perkiraan pertama dari rate of return dari aset yang bisa didapat di negara tertentu, negara yang dimaksud gitu ya. Nah, berarti perkiraan pertamanya itu kita lihat dari nominal interest rate. Di sini ada kata-kata nominal, berarti pasangannya adalah real interest rate. Berarti kalian perlu tahu dua terms itu, nominal interest rates dan real interest rate dan juga inflasi. Nah, selanjutnya dijelaskan juga ketika interest rates di United States significantly higher atau lebih tinggi dibandingkan interest rate di dunia gitu ya, di negara yang lain, maka itu gimana? Nah, itu penjelasan dari table 12.4. Ya, sehingga coba nanti dilihat lagi, dibaca lagi. Nah, di sini juga ada ya real interest rate sama nominal interest rate dikurangi inflation rate. Kemudian ada contoh dari short term nominal dan real interest rate tahun 2012 di tabel 12.5. Nah, bagian selanjutnya ternyata ekspektasi investor juga bisa membentuk dolar itu berapa gitu ya, nilai dari dolar atau determinasi dari dolar itu atau determinasi dari kurs itu ternyata juga ada hubungannya dengan ekspektasi dari investor. Nah, itu saya minta tolong dijelaskan itu gimana. Nah, selanjutnya diversification, safe haven, and investment flows, kemudian exchange rate overshooting. Ini tinggal dibaca aja gitu ya. Forecasting foreign exchange rates itu dibaca aja. Penekanannya nggak di situ untuk saat ini gitu ya. Cuman kalau kalian pengen baca detail ya silakan. Tapi di di UTS mungkin yang saya keluarkan mungkin yang di exchange rate overshooting. Jadi selain yang saya bilang tadi itu termasuk gitu ya, itu yang saya tekankan di exchange rate overshooting itu dibaca aja tapi saya sedikit tekankan di situ. Jadi penekanannya lebih ke yang tadi yang sudah saya bilang, cuman di exchange rate overshooting masih jadi perhatian meskipun lebih berkurang gitu ya perhatiannya biar nggak terlalu banyak dan biar fokus. Nah, selain interest rate overshooting mungkin bisa di skip kalau misalkan kalian nggak punya waktu untuk baca, tapi kalau kalian punya waktu untuk baca ya silakan dibaca. Ya, sekian untuk penekanan dari chapter 12. Saya minta tolong untuk dipelajari dulu. Nanti minggu depan kita akan membahas chapter 13 sebelum ada satu pertemuan atau 2 pertemuan di satu minggu gitu ya. Mungkin akan saya gabung aja biar pembahasannya itu bareng-bareng dan sama gitu ya. Di di sebelum UTS gitu ya. Jadi mechanism of international adjustment cukup satu kali. Kemudian minggu depannya lagi itu kita bahas chapter 10 sampai chapter 13 minggu depan itu. Kemudian minggu depannya lagi baru UTS plus kita bahas chapter 14. Jadi UTS-nya kan di jam tertentu ya, di jam tertentu yang bareng, yang bersamaan, sehingga memungkinkan untuk kita langsung ke chapter 14 di minggu yang sama. Nanti saya coba atur waktunya, sebetulnya saya pengen
Kalau di bulan puasa itu saya nggak terlalu ngajar gitu ya, dan mungkin kalian juga butuh kebutuhan yang sama, punya kebutuhan yang sama dengan saya, nggak terlalu kuliah berarti. Tapi maksud saya yang untuk yang beragama Islam, karena ya karena puasa, bukan karena lemes sih, tapi karena ada agenda lain yang perlu dibanyakin gitu ya. Bulan Ramadan itu bulannya Quran, jadi menurut saya sih sangat tepat kalau kita lebih ke sana dengan tidak mengesampingkan tugas-tugas yang lain tentunya, cuman ya bisa diatur kan ya. Jadi kayak gitu, mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu tanpa mengesampingkan atau tanpa apa namanya, memarginalkan pekerjaan yang lain. Kita bisa lebih fokus ke yang seharusnya kita fokus di bulan ini, di bulan April ini maksudnya, untuk yang beragama Islam. Sekian, nanti untuk jadwalnya kita bicarakan di kelas masing-masing gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.